Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilman wa fiqhan wa amalan ya arhamar rahimin. Nam nuwasil fi qiraati kitab Nuzhatin Nadhar fi tawdih nukhbatil fikr lil hafidh Abi Ali atau Abil Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 52 wa 800 min al-hijratin nabawiyah. Nam terakhir selesai pembahasan ikhtisar al-hadis, hukum ikhtisar al-hadis war riwayah bil makna. Nah, summa qala rahimahullahu taala, sekarang pembahasan berkenaan dengan gharibul hadis dan mushkilu al-hadis. Kata beliau fa in khafiyal makna. Nah, jadi gharibul hadis dan mushkilul hadis adalah kata-kata dalam bahasa Arab atau kosakata dalam hadis yang maknanya itu kurang jelas. Yang maknanya itu kurang jelas. Gharib maknanya kurang jelas. Mushkil itu juga maknanya kurang jelas. Yakni tentunya kurang jelasnya dikarenakan kusur adanya kekurangan pengetahuan dari orang yang membaca hadis. Ya, dari orang yang membaca hadis. Bukan berarti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jelas atau ada yang tidak diketahui, tidak jelas maknanya. Namun ketidakjelasan tersebut kembali kepada an-nadhir, orang yang memandang ataupun membaca hadis tersebut. 6. Perbedaan antara gharib dengan al-mushkil walaupun sama-sama tidak atau kurang jelas maknanya menurut orang yang membacanya, ya, walaupun sama-sama tidak jelas maknanya bagi orang yang membaca, perbedaan antara gharib dengan al-mushkil adalah dari sisi sebab tersembunyinya makna kata tersebut. Apa yang menyebabkan maknanya menjadi tersembunyi? Apa yang menyebabkan makna dari kata tersebut kurang ataupun tidak diketahui? Nah, di sini beliau menjelaskan al-gharib dan mushkil al-hadis. Kata beliau, fa in khafiyal ma'na bi an kana al-lafdhu musta'malan bi qillah ihtija ila al-kutubil musannafati fi syarhil gharib. Kata beliau, kalau makna dari suatu lafaz dalam matan hadis itu khafiyah, tersembunyi, dikarenakan misalnya lafaz tersebut musta'malan biqillah, jarang digunakan, jarang terdengar dari orang-orang Arab, jarang terdengar dari hadis nabawi, ya, sehingga karena jarangnya banyak orang-orang yang tidak mengetahui karena jarang terdengar kata itu, ya, maka ini namanya apa? Gharibul hadis. Dinamakan apa? Gharibul hadis. Jadi sebab ketidakjelasan maknanya dikarenakan itu kata jarang kepakai, jarang terpakai. Jelas ya, jarang digunakan sehingga banyak orang yang baru pertama kali mendengar lafaz tersebut sehingga jadilah kata tersebut gharib, asing, yakni tidak diketahui maknanya. Dikarenakan disebabkan karena istimalnya yang qillah, istimalnya yang qalil. Jadi dia qalilul istimal, ya, sedikit penggunaan. Kalau sudah seperti itu, maka dibutuhkan kitab-kitab yang ditulis dalam Syarhul Gharib, kayak kitab Abi Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Beliau punya kitab Gharibul Hadis. Ya, Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam rahimahullah. Wa huwa ghair murattab wa qad rattabahu Syekhul Muwaffaquddin Ibnu Qudamah 'ala al-huruf. Hanya saja kitab Abu Ubaid ini, ya, belum disusun hadis-hadisnya atau belum disusun kosakatanya, kata-katanya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai kamusnya, kamus ataupun mu'jam dari hadis. Nah, disebutkan kata-kata yang gharib, kemudian disebutkan apa maknanya, dan disertakan hadisnya, Ini kata ini terdapat dalam hadis ini. Nah, kata beliau ini asalnya atau hadisnya atau kitabnya tidak tertertib, tidak ada urutannya. Kemudian ditartib oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dengan tertib alfabetis, ya, dengan susunan huruf hijaiyah. Kemudian wajma'u minhu, kitab Gharibul Hadis yang lebih
banyak lagi yang ajma, lebih banyak menghimpun kosakata yang gharib adalah kitab Abi Ubaid Al-Harawi. Wa qad i'tana bihi al-Hafidhu Abu Musa Al-Madini fa naqqaba alaihi wastadraka. Kitab ini telah dipelajari secara khusus ya, diitina ya oleh Abu Musa Al-Madini rahimahullahu taala, di mana bentuk i'tina beliau adalah naqqaba wastadraka. Beliau menyusunnya, memperbaiki apa-apa yang kurang dan mengistidrak, yakni melengkapi kosakata yang dianggap belum masuk dalam buku itu, yang tidak ada dalam kitabnya Al-Harawi ya, maka dilengkapi oleh Abu Musa Al-Madini. Kemudian waliz-Zamakhsyari kitabun ismuhul Fa'iq hasanut tartib. Az-Zamakhsyari juga punya kitab yang berjudul Al-Fa'iq, bagus tartibnya. Summa jama'al jami'a Ibnul Athir fi nihayah, an-nihayah fi gharibil hadis. Ya, nihayah ini kitabuhu ashalul kutubi tanawulan ma'a iwazin qalilin fihi. Setelah itu semua kata-kata yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, kitab Al-Fa'iq, kemudian kitabnya Abu Ubaid Al-Harawi, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dihimpun semuanya jadi satu oleh Ibnul Athir dalam kitabnya An-Nihayah. Ya, An-Nihayah. Dan kata kitab beliau ini, kitab ini kata beliau ashalul kutubi tanawulan ya, ma'izazin qalilin iwazin qalilin fihi. Secara umum kitab ini lebih mudah untuk mencari kata di dalam buku Ibnul Athir dibandingkan kitab-kitab sebelumnya ya, walaupun tetap ada iwaz qalil, ada tetap kesulitan sedikit. Taib. Jadi inti pembahasan ini adalah masalah gharibul hadis. Jadi gharibul hadis yaitu kosakata yang asing di dalam matan hadis dikarenakan penggunaannya jarang. Penggunaannya apa? Penggunaannya jarang. Contoh misalnya masalan Taib, labas, kenapa hilang di kepala? Tadi ada muncul contohnya. Ini gharibul hadis. Ini tinggal bisa dilihat contoh-contohnya An-Nihayah dalam kitab An-Nihayah karya Ibnu Athir, contoh-contohnya tinggal bisa dilihat di kitab tersebut. Berikutnya mushkilul hadis. Kata beliau, wa in kana al-lafdhu musta'malan bi kasrah lakinna fi madlulihi diqqah ihtija ila al-kutubil musannafah fi syarh ma'anil akhbar wa bayanil mushkili minha. Nah, yang kedua yaitu mushkil. Apa yang membedakan mushkil dengan gharib? Sama-sama enggak jelas bagi an-nadhir, hanya saja kata beliau, in kana al-lafdhu musta'malan bi kasrah. Lafaz ini sering digunakan sehingga bukan gharib, tidak asing. Hanya saja madlulnya diqqah. Misalnya dia termasuk lafaz-lafaz yang mushtarak. Ada satu kata tapi maknanya berbeda. Ya, maka ini bisa masuk dalam pembahasan mushkilul hadis. Mushkilul hadis. Ya, ada satu kata tapi maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Bisa bermakna ini, bisa bermakna itu. Nah, maka ini dinamakan mushkil. Jadi perbedaan antara mushkil dengan gharib pada matan hadis adalah kalau gharib itu sebab khofanya, sebab tersembunyinya maknanya adalah karena qillatul istimal, kurang digunakan, jarang digunakan. Sementara untuk mushkil penyebabnya adalah karena diqqatu dilalah atau madlulnya diqqah. Ya, lafadznya sering digunakan, semua tahu, cuman memang asal peletakan maknanya itu makna tersebut, kata tersebut asalnya memiliki beberapa makna. Asalnya memiliki beberapa makna yang sering digunakan oleh orang-orang Arab. Ini dikatakan maknanya diqqah. Maknanya diqqah. Taib, wa qad aksara fihi al-a'immatu min at-tasanif fi dzalika qat-Tahawi dalam kitab beliau Syarah Mushkilul Athar at-Tahawi, demikian pula wal Khattabi wa Ibnu Abdul Bar wa ghairihim. 6. Di sini yang perlu diperhatikan ketika beliau menyebutkan karya At-Tahawi, At-Tahawi punya kitab Syarah Mushkilul Athar. Nah, dalam kitab Mushkil Athar di sini
At-Tahawi rahimahullahu taala tidak hanya menyebutkan makna dari lafaz-lafaz yang muskil yang terdapat dalam suatu hadis, tapi beliau juga memasukkan pembahasan mukhtaliful hadis. Hadis-hadis yang terjadi apa? Yang sudah berlalu kemarin mukhtaliful hadis, yaitu ada hadis sahih yang maknanya diselisih oleh mana hadis yang lain. Jelas ya? Di mana salah satu penyebab terjadinya ikhtilaful hadis adalah apa? Karena lafadznya yang muskil. Karena lafadznya yang muskil sehingga bisa jadi dia bertentangan dengan hadis yang lain. Dia bertentangan dengan hadis yang lain. Nah, ini apa namanya? Mukhtaliful hadis. Jadi di antara penyebab terjadinya mukhtaliful hadis adalah karena adanya yang muskil pada lafaznya. Ketika maknanya tersembunyi dari sebagian orang dikarenakan lafaz tersebut mushtarak masalan, ya, kemudian didapati hadis yang lain yang bertentangan dengan itu, ya, maknanya, maka terjadilah mukhtaliful hadis. Nah, wallahu taala alam bissawab. Afwan sebentar. Nah, ini selesai ya. Jadi perbedaan antara gharibul hadis dengan muskil hadis hanya dari sisi penyebab. Apa yang menyebabkan lafaz tersebut, makna dari lafaz tersebut khafiya 'ala nadhir, tersembunyi bagi orang yang melihatnya. Penyebabnya kalau gharib dikarenakan qillatul istimal, sementara kalau muskil dikarenakan apa? Madlulnya diqqah. Ya, misalnya lafaznya termasuk lafaz-lafaz yang mushtarak. Lafaz-lafaz yang mushtarak. 6. Masalah qara, ya, al-qara'u, ya, itu kan mushtarak, ya kan? Cuma kan kalau qara kan lafaznya Al-Qur'an. Lafaznya Al-Qur'an. Al-qara'u bisa bermakna at-tuhur, bisa bermakna apa? Bisa bermakna al-haid. Nah, ini termasuk lafaz-lafaz yang mushtarak. Ya, lafaz-lafaz yang mushtarak. Baik. Misalnya yang gharib seperti sudah berlalu dalam pembahasan mudraj kemarin. Misalnya kalimat yatahannas. Yatahannas yang kemudian ditafsirkan oleh Az-Zuhri tapi jadinya mudraj, yaitu apa? At-ta'abbud. Yatahannas, at-tahannus bermakna at-ta'abbud. Ya, ini disebutkan, kita sudah sebutkan kemarin bahwa bentuk mudraj dari Az-Zuhri, yatahannas wa huwa at-ta'abbud, ini adalah untuk syarah gharibul hadis. Dikarenakan yatahannas itu jarang digunakan untuk bermakna ibadah, bermakna ta'abbud. Makanya ditafsirkan bahwa at-tahannus yakni at-ta'abbud. At-tahannus yaitu apa? At-ta'abbud. Ini contoh untuk yang gharib. Yani lafaz-lafaz dalam hadis yang mungkin tidak diketahui dikarenakan jarangnya digunakan. Jarang digunakan. Nah, Taib, selanjutnya pindah ke sebab yang ke-8 dari asbabur rad ar-riwayah atau ta'an fi rawi. Qala rahimahullahu taala summa al-jahalatu bir-rawi wa huwa as-sababu tsaminu fi ta'an. Kemudian jahalah perawi, dan ini merupakan sebab yang ke-8, ya. Kritikan yang ke-8 pada perawi.
Kata beliau, wasababuha amron. Sebab seorang rawi itu majhul ada dua. Ahaduhuma, sebab yang pertama, anna rawiya qad taktsuru nu'utuhu ya min ismin au kunyatin au laqabin au sifatin au hirfatin au nasabin. Fayashtahiru bi syai'in minha fayudhkaru bi ghairi mashtuhira bihi li gharadin minal aghrab. Fayadhunnu annahu akhar atau fayudhunnu itu di fathah dha-nya ya. Fayudhunnu annahu akhar fayahsulul jahlu bihalihi. 6. Kata beliau, sebab yang pertama seorang rawi majhul, ini sudah berlalu kita singgung juga di pembahasan tadlis asyuyukh, bahwa di antara dampak buruk tadlis asyuyukh adalah membuat gurunya itu majhul. Kenapa? Karena dia mensifati, memberikan nama, memberikan kunyah atau memberikan nisbat, nasab kepada gurunya, nisbah kepada gurunya yang tidak masyhur dia dengannya, walaupun tidak kadzib, tapi dia tidak masyhur dengan itu. Jadilah gurunya apa? Majhul. Nah, ini dikatakan di sini, kata beliau, sebab yang pertama adalah ada perawi yang terlalu banyak nu'utnya, terlalu banyak panggilannya. Ya, terlalu banyak apa panggilannya. Kalau sekedar banyak panggilannya dan semuanya masyhur, tidak ada masalah. Seperti misalnya Az-Zuhri rahimahullah. Az-Zuhri beliau masyhur dengan nisbat Az-Zuhri. Beliau juga masyhur dengan Muhammad bin Muslim. Ya, dan beliau juga masyhur dengan Ibnu Syihab. Ya, Muhammad bin Muslim di tabaqatnya memang ada dua, Muhammad bin Muslim Ibn Syihab Az-Zuhri, ya, dan ada Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Seingat saya beliau dhaiful hadis. Muhammad bin Muslim bin Tadrus ini seingat saya dhaif. Nah, tapi Muhammad bin Muslim di tabaqat itu masyhur. Siapa? Az-Zuhri. Jelas ya, Az-Zuhri rahimahullahu taala. Maka kalau banyak nama panggilannya dan semuanya masyhur, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Namun yang bermasalah di sini adalah ketika dia punya banyak panggilan dan tentunya bukan dia memanggil dirinya dengan nama-nama itu, ya. Apakah muridnya? Ya, sebagaimana yang disebutkan dari mudallis tadlis at-taswiyah, mudallis tadlis asyuyukh. Dikatakan dia punya isim, dia dikenal, ada namanya, au kunyahnya, au laqab, au sifat, au hirfa, profesinya atau nasabnya. Ya, atau nasabnya. Namun ketika dia punya semua itu, dia punya nama, dia punya kunyah, laqab, sifat, hirfa, nasab, fayashtahiru bi syai'in minha. Kemudian dia terkenal dengan salah satunya saja. Misalnya dia terkenal dengan nama saja, nama dan nisbah, atau kunyah dengan laqab, kunyah dengan nisbat misalnya, atau dia terkenal dengan laqabnya, atau dia terkenal dengan hirfah, profesinya. Ya, pokoknya dia terkenal dari salah satu ataupun dua dari panggilan-panggilan ini. Kemudian fayudhkaru bi ghairi mashtuhira bihi. Kemudian dia pun dipanggil atau disebut namanya dalam sanad dengan nama yang tidak masyhur dia dengannya. Apa? Kenapa seperti itu? Li gharadhi minal aghrad. Karena ada tujuan tertentu dari si muridnya, ataukah mungkin murid-muridnya ke bawah. Nah, di antara tujuan tersebut adalah untuk menyembunyikan hakikatnya. Bisa jadi karena dia dhaif, bisa jadi karena dia dhaif, ataukah karena masalah sebagaimana tadlis at-taswiyah, tadlis asyuyukh, si muridnya ingin memperbanyak gurunya. Karena gurunya sedikit, akhirnya gurunya diganti-ganti panggilannya, kadang dengan nama, kadang dengan kunyah, kadang dengan nasab, nisbat dan seterusnya. Ya. Sehingga orang yang melihatnya fayudhunnu annahu akhar, lantas orang yang melihatnya akan berpikir, oh ini beda dengan orang itu. Padahal sama saja. Di sini pakai nama dan nisbat, di sana pakai kunyah dan laqab misalnya, atau kunyah dan namanya. 6. Fayahsulul jahlu bihalihi. Jadinya majhul karena tidak ditahu. Dia dipanggil, disebutkan namanya dalam sanad dengan nama yang dia tidak masyhur dengannya. Wa sannafa fihi ay fi hadzal naw'i al-mudhiha li awhamil jam'i wat tafriq ajada fihi al-khatib. Dalam masalah ini, ya, dalam masalah jahala dikarenakan dia dipanggil ataupun disebut namanya dengan yang tidak masyhur, para ulama mengarang kitab, di antaranya Al-Khatib Al-Baghdadi di sini berjudul kitab Al-Mudhih li awhamil jam'i wat tafriq. 6. Wa sabaqahu ilaihi Abdul Ghani ibn Sa'id al-Misri wa huwa al-Azdi aidan thumma as-Suri. Sebelum siapa? Al-Khatib sudah ada Abdul Ghani ibn Sa'id al-Misri mengarang kitab dalam masalah ini juga, menjelaskan rawi-rawi yang disebutkan dengan nama-nama yang tidak masyhur, kemudian diterangkan oleh penulis bahwa nama ini adalah si fulan juga, sama orangnya dengan yang itu, yang masyhur itu. Cuma di sini dia pakai
namanya saja atau kunyahnya saja yang tidak terkenal. Taib. Wa min amsilati, contohnya Muhammad ibnu Sa'ib ibn Bishr al-Kalbi. Ya, Muhammad ibnu Sa'ib ya ibn Bishr al-Kalbi, Muhammad ibnu Sa'ib al-Kalbi. Nasabahu ba'dhum ila jaddihi, kadang dikatakan Muhammad bin Bishr, faqala Muhammad bin Bishr, kadang dinisbatkan ke kakeknya, dikatakan Muhammad bin Bishr. Wa sammahu ba'dhum Muhammad ibnu Sa'ib, sebagian ada yang menamakan dia Hammad ibnu Sa'ib. Dalam sanad dikatakan Hammad ibnu Sa'id, Hammad ibnu Sa'ib. Kalau ditemukan dalam sanad di satu Muhammad bin Bishr, di satunya Hammad ibnu Sa'ib, ketahuilah ini dua orang yang sama. Ya. Wa kannahu ba'dhum Aban Nadhr, ada yang memberikan kunyah dengan Abu Nadhr, wa ba'dhum Aba Sa'id, wa ba'dhum Aba Hisham. Jadi kunyahnya saja ada 3 penamaan, ada 3 panggilan kunyah untuknya. Fasara yudhannu annahu jamaah wa huwa wahid. Maka ketika kita mendapati nama-nama ini di sanad, kita berpikir ini orangnya jamaah. Ya, orang-orangnya ini beda, ada berapa orang di sini? Ada 5-6 orang. Padahal wa huwa wahid, padahal orangnya itu juga. Wa man la ya'rifu haqiqatal amri fihi la ya'rifu syai'an min dzalik. Dan orang yang tidak mengetahui hakikat sebenarnya, maka dia tidak akan mengetahui kalau ternyata orangnya sama. Taib, ini penyebab yang pertama dari jahalah, yakni jahalah dikarenakan banyaknya, karena dia dipanggil, disebut namanya dalam sanad dengan nama yang tidak masyhur dia. Wal amru tsani, penyebab yang kedua dari jahalah adalah anna rawiya qad yakunu muqillan minal hadis fala yakthurul akhdhu anhu. Penyebab yang kedua, si perawi ini sedikit hadisnya sehingga tidak banyak rawi yang mengambil darinya. 6. Kita sudah sebutkan dulu di pembahasan awal ketika membahas masalah adal atau dhabat perawi. Bagaimana caranya para ulama seperti Ibnu Qattan, Ibn Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, Ibn al-Madini, Ibn Ma'in, Bukhari, Muslim, bagaimana caranya mereka itu menilai dhabat seorang perawi. Kita sudah sebutkan bahwa ketika dia ingin mengetahui dhabat seorang perawi, dia suruh rawi tersebut bawakan semua hadisnya. Ya, disuruh atau dia pun datang ke rawi tersebut, kemudian dia riwayatkan semua hadis-hadisnya, dia dengarkan semua hadis-hadisnya, dihafal semua hadis-hadisnya orang itu. Kalau dia punya 1000 riwayat, dihafalkan 1000 riwayat itu. Setelah itu dia timbang, dia bandingkan dengan rawi-rawi thiqah. Karena kan setiap majalisul ilmu itu ada patokan-patokannya. Misalnya siapa yang meriwayatkan dari guru ini, maka misalnya siapa yang meriwayatkan dari Al-Lais Ibnu Sa'ad, siapa yang meriwayatkan dari Sabit Al-Bunani, ya. Siapa yang meriwayatkan dari Sabit Al-Bunani, siapa yang meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, siapa yang meriwayatkan dari Hammad bin Zaid, siapa yang meriwayatkan dari ini. Hammad bin Zaid misalnya dia punya murid-murid senior, maka siapapun yang meriwayatkan dari Hammad bin Zaid, ini patokannya nih. Iya, murid seniornya Hammad bin Zaid. Apakah kebanyakan riwayatnya sejalan dengan riwayat murid seniornya atau tidak sejalan? Kan begitu. Ketika rawi yang dia mau cari ini rawi ini apa derajat dhabatnya? Maka kita lihat dulu. Dia ada berapa hadisnya? Ada berapa hadisnya? Dia meriwayatkan dari siapa-siapa saja. Oh, dia misalnya meriwayatkan dari dari Al-Hasan Al-Basri. Taib, ada berapa hadis yang dia riwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri? Oh, jumlah hadisnya misalnya ada 200 dari Al-Hasan Al-Basri. Taib, kita bandingkan 200 ini dengan riwayat murid-murid seniornya Al-Hasan Al-Basri. Misalnya Hasan Al-Basrinya sudah tidak ada. Kalau ada kan kita bisa mereka bisa mengecek. Al-Hasan Al-Basri sudah meninggal, maka dicari siapa asbatun nas fil Hasan. Rawi yang paling kuat riwayatnya dari Hasan Al-Basri, murid seniornya. Nah, 200 hadis ini atau 100 hadis tadi dibandingkan dengan riwayatnya dia. Kalau lebih banyak kesamaannya, maka berarti kalau jauh banyak kesamaannya, yang salah cuma segelintir, berarti dia thiqah hadisnya. Ya, yakni 100 hadis ini aman, 200 hadis ini aman karena lebih banyak samanya dengan rawi-rawi thiqah. 6. Tentunya yang keliru-keliru mereka catat, mereka ketahui. Nah, tapi kalau misalnya salahnya lebih banyak dibandingkan samanya, ini berarti dhaif. Jelas ya? Jadi cara mereka menentukan dhabat perawi adalah dengan menghafal semua riwayatnya, kemudian dibandingkan dengan rawi-rawi thiqah. Nah, masalah akan muncul ketika perawi yang mau dia ketahui hadisnya sedikit. Misalnya berapa hadisnya? Oh, dia cuma punya hadis 50. Dia cuma punya hadis 100 misalnya. 100 sedikit sekali. Di zaman dahulu 100 sedikit sekali. Bagaimana caranya kita mau mengukur dhabatnya sementara dia cuma punya riwayat 100? Kita tidak bisa artinya sampelnya kurang. Jadi kalau kita mau mengadakan penelitian, sampelnya itu kurang. Untuk mengetahui dhabatnya perawi ini, sampel dengan 100 hadis ini kurang. Kita tidak bisa
belum bisa memastikan kadar bobotnya dia hanya dengan 100 hadis. Apalagi kalau cuma punya 50 hadis misalnya, 50 riwayat. Kurang sekali. Nah, ini namanya muqillur riwayah. Rawi-rawi yang sedikit apa namanya? Riwayatnya. Nah, karena sedikit riwayatnya, para ulama tidak berani komentar. Para ulama mengatakan, oh saya tidak bisa hukumi dia. Riwayat dia terlalu sedikit. Saya tidak bisa hukumi bobotnya dia. Nggak bisa hukumi bobotnya dia. Bagaimana dengan adalahnya? Tapi kalau adalah, ya kalau adalahnya dia orang kalau dia sezaman dengan saya bisa ketahui. Kalau dia sudah meninggal, bukan berada di zaman saya, maka para ulama biasanya melihat apakah dia sama-sama belajar dengan yang lain. Karena kan di zaman dahulu orang belajar tidak sendiri-sendiri. Datang ke Baghdad belajar sama sini banyak orang di kampungnya juga banyak. Ya, maka untuk mengetahui adalahnya, biasanya ditanya-tanya. Misalnya si fulan, apa bobotnya dia? Kalau orangnya masih hidup, ya, orang yang mau menilainya masih hidup, misalnya yang ditanya Ibnu Ma'in ditanya, bagaimana statusnya si fulan? Dikatakan Ibnu Ma'in masih hidup, orangnya itu juga masih hidup, dia sezaman. Maka Ibnu Ma'in akan tanya orang-orang yang pergi belajar, kamu tahu si fulan enggak? Dia ikut belajar enggak? Dia ikut rihlah enggak? Dia orang-orang ketika ke Baghdad, dia ikut enggak di situ? Orang-orang ketika ke Irak, ya, ke misalnya ke Kufah, apakah dia ikut ke situ? Ketika mengambil hadis ke Yaman, dia ikut enggak? Akan diketahui, dicek. Nah, kalau sudah tidak sezaman, yakni orang yang sudah meninggal, dia tidak mendapati, dan masih ada orang-orang yang dekat dengan dirinya atau yang pernah mengetahui dirinya, ya ditanya. Intinya orang tersebut masyhurun bitolab atau tidak. Karena itulah diantara kadang seorang ulama menghukumi seorang rawi itu majhul ataupun didiamkan, dikatakan la arifuhu, dikarenakan dia ghairu masyhurun bitolab. Kadang itu disebutkan seperti itu. Fulan bin fulan ghairu masyhurun bitolab. Dia tidak masyhur sebagai penuntut ilmu, tidak masyhur sebagai penuntut hadis. Kenapa? Karena di zamannya ada beberapa majelis-majelis hadis ataupun di negara kota-kota kaum muslimin yang tempat tujuan rihlah para penuntut ilmu hadis di masa itu, tapi dia tidak ada di situ. Ya. Tidak masyhur, tidak dikenal oleh orang penuntut ilmu di zamannya. Jelas ya? Ya, maka ini salah satu penyebab dikatakan qad yakunu muqillan fil hadis, dikarenakan hadisnya sedikit. Dia karena jarang rihlah, ghairu masyhurun bitolab, tidak masyhur sebagai penuntut hadis. Ya, jumlah hadisnya juga sedikit, jadinya para ulama sulit untuk menghukumi dia. Sampel penelitian untuk dia itu terlalu sedikit, sehingga para ulama lebih memilih untuk mengatakan la arifu, saya tidak kenal dia. Ya, tidak dikomentari, la jarhan wala ta'dila, tidak dikomentari. Kenapa? Karena informasi tentang dia terlalu sedikit, dan para ulama hati-hati dalam karena kan menghukumi orang itu dia siko dhaif, itu salah sedikit jatuhnya gibah. Salah sedikit jatuhnya gibah. Ya, kalau tidak didasarkan pada informasi yang akurat, jatuhnya gibah. Karena itulah para ulama lebih memilih menahan diri pada rawi-rawi yang tidak cukup informasi tentang dirinya, baik dari sisi riwayatnya maupun adalahnya. Informasi yang masuk kepada mereka sedikit, maka mereka mengatakan la arifuhu, ya, ataukah misalnya tidak ada komentar sama sekali, tidak ada jarhan, tidak ada ta'dil. Atau kalau yang lebih jelas lagi, langsung mengatakan fulan majhul misalnya. Jelas ya, ini sebab yang kedua kenapa rawi itu majhul. Kata beliau, wal amru tsani anna rawi qad yakunu muqillan minal hadis, sedikit hadisnya, fala yaktsurul akhdhu anhu, sehingga kurang juga orang-orang yang mengambil darinya. Wa qad sannafu fihi al-wuhdan wa huwa man lam yarwi anhu illa wahid. Nah, karena dia hadisnya sedikit, maka yang mengambil hadis dari dia juga sedikit. Mengapa? Karena para ulama terdahulu itu tidak akan mengambil hadis dari rawi-rawi semacam ini. Mereka mengatakan al-ilmu ma ya'tika min hahuna wa hahuna. Ilmu itu adalah apa yang datang dari sini dan dari sini. Nah, ada rawi sedikit hadisnya, ini ghairu masyhurun bitolab, dia bukan penuntut ilmu karena sedikit hadisnya, mereka tidak akan mengambil. Karena itulah orang-orang yang mengambil dari orang semacam ini juga sedikit. Kebanyakannya rawi-rawi yang yang mengambil dari dia cuma satu, cuma dua, cuma tiga, tapi tidak ada yang mentausik dan mentaklil dia. Nah, untuk rawi-rawi yang majhul, ya, dikarenakan sedikitnya riwayatnya dan yang meriwayatkan dari dia cuma satu orang, itu dikumpulkan nama-namanya dalam kitab Al-Wuhdan. Ya,
wa huwa man lam yarwi anhu illa wahid, yakni kumpulan rawi-rawi yang muridnya cuma satu orang. Muridnya cuma satu orang. Walau summiya, walaupun disebutkan namanya. Walaupun disebutkan namanya. Ya, tapi kalau meriwayatkan dari dia cuma satu orang, walaupun satu orang yang disebutkan namanya, ini masuk dalam kategori al-wuhdan. Di antara ulama yang mengarang kitab al-wuhdan, famim man jama'ahu Muslim, yakni Imam Muslim Ibnu Hajjaj rahimahullah punya kitab al-wuhdan, wal Hasan ibn Sufyan wa ghairuhuma. Taib. Aula yusamma rawi, di sini ma'tuf kepada walau summiya, yakni walau summiya aula yusamma, baik disebutkan namanya atau enggak disebutkan namanya, ikhtisaran minar rawi, karena si perawi ingin meringkas, misalnya mendatangkan dalam lafaz dalam bentuk mubham, kaqaulihi akhbarani fulanun au akhbarani syaikhun au akhbarani rajulun au sami'tu au akhbarani ba'duhum au ibnu fulan. Jelas ya? Nah, maka ini dikatakan majhul dikarenakan namanya enggak tersebut, mubham. Namanya tidak tersebut, ya, dikarenakan dia mubham. Taib, wa yustadallu ala ma'rifati ismil mubham biwurudihi min tariqin ukhra musamma. Dan cara mengetahui siapa rawi yang mubham itu adalah dengan datangnya biwurudihi min tariqin ukhra. Kadang dia disebutkan di jalan yang lain. Karena itulah ini juga salah satu sisi menunjukkan pentingnya jam'u turuq, pentingnya menghimpun semua jalan-jalan, karena kadang di satu sanad cuma disebutkan mubham, an rajul, al fulan, masalah an syekh dan semacamnya, au an ba'di ashabina, au an ba'di syuyukhina. Kemudian di jalan yang lain ditafsil siapa namanya itu orang. Wa sannafu fihi al-mubahamat, dan dalam hal ini mereka menulis kitab al-mubahamat. 6. Maka di sini dalam masalah al-majhul di sini al-jahalah, sebab al-jahalah maksudnya. Jadi sebab al-jahalah di sini bisa jadi namanya jelas, bisa jadi namanya tersebut, dan dia juga adalah orang yang punya banyak riwayat, namanya tersebut, cuman masalahnya yang disebut bukan namanya yang masyhur, sehingga orang-orang tidak kenal sama dia. Ini penyebab jahalah yang pertama. Dia orangnya sebenarnya masyhur, asalnya sebenarnya dia punya banyak hadis, banyak riwayat, dan banyak orang-orang yang mengambil ilmu darinya. Cuman datang si mudalis tadlis asyuyukh, dia rubah namanya, dia pakai nama yang tidak familiar di telinganya orang, yang dia tidak masyhur dengannya. Jadilah dia majhul. Penyebab yang kedua dari al-jahalah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, adalah karena si rawi itu muqillur riwayah. Muqillur riwayah. Jarang ditemukan, jarang riwayatnya sedikit, sehingga sampel ataupun informasi tentang dirinya tidak banyak, jadinya majhul juga. Dan beliau menyinggung bentuk yang ketiga, ya, di sini beliau masukkan ke bentuk yang kedua, ya, tapi sebenarnya ini berbeda. Kenapa? Karena rawi yang mubham itu tidak mesti dikarenakan muqillur riwayah, bisa jadi diibhamkan oleh si murid karena dia dhaif, yakni dia banyak riwayatnya tapi dia dhaif. Jelas ya? Karena di sini beliau menyebutkan muqillur riwayah, kemudian dikatakan wa huwa man lam yarwi anhu illa wahid walau summiya, walaupun disebutkan namanya, au la yusamma, atau enggak disebut. Seakan-akan yang tidak disebut ini, yakni yang mubham, itu bahagian dari bentuk yang kedua, yakni karena sedikit riwayat. Padahal tidak mesti rawi-rawi yang mubham itu muqillur riwayah. Tidak mesti rawi-rawi yang mubham itu hanya satu orang yang meriwayatkan darinya. Bisa jadi dia dimubhamkan oleh muridnya dikarenakan dianya dhaif. Dia masyhur, dia punya banyak riwayat tapi dhaif. Jelas ya? Maka kemudian diibhamkan namanya. Ya, maka ini majhul dikarenakan namanya dimubhamkan. Tidak tersebut namanya, hanya dikatakan fulan, syekh, rajulun, dan semacamnya. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, setelah menyebutkan dua bentuk jahalah ini, ya, jadi kalau kita melihat bentuknya, kita bisa lihat bahwa jahalah ada yang tidak disebut namanya, ada yang disebut namanya. Jahalah yang enggak disebut namanya dikatakan mubham, tidak disebut namanya, cuma dikatakan rajul, tapi juga tidak digugurkan, ya,
Dia tidak digugurkan dalam sanad, tetap disebutkan dalam sanad, cuma nggak disebut dengan namanya, melainkan dengan lafaz-lafaz yang mubham, rajul dan semacamnya. Ya, kalau jahalahnya karena disebut secara mubham, namanya mubham. Ya, jahalahnya karena tidak disebut namanya, jahalahnya karena tidak disebut namanya dinamakan mubham. Tapi kalau jahala, ya, jahala dalam keadaan namanya disebut, maka ini sebabnya macam-macam tadi. Namanya disebut, dia tidak mubham, tapi yang disebut bukan namanya yang masyhur. Datanglah jahala juga. Atau namanya masyhur, disebutkan namanya, tapi dia mukillur riwayah. Maka ini juga jadinya apa? Jadinya majhul. Taib. Setelah menyebutkan dua bentuk jahala ini, beliau kemudian merinci hukumnya satu persatu. Apa hukum riwayat yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang mubham, dan apa hukum riwayat yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang majhul? Qala rahimahullahu ta'ala, wa la yuqbalu hadisul mubhamu ma lam yusamma li'anna syarta qabulil khabari adalatu ruwatihi wa man ubhima ismuhu la tu'rafu ainuhu fa kaifa adalatuh. Kata beliau, kata beliau tidak diterima hadis dari rawi yang mubham, ya, selama enggak disebut namanya. Kenapa? Karena syarat diterimanya khabar adalah diketahuinya perawi itu memiliki adalah turwatihi. Sementara orang yang tidak disebut namanya, maka tidak dikenal orangnya, tidak ditahu siapa ini ainuhu, orangnya ini siapa, maka bagaimana lagi adalahnya? Bagaimana caranya mengetahui adalah kalau orangnya saya tidak ditahu? Jelas ya? Maka ini sebab mengapa riwayat al-mubham ini mardud. Riwayatnya apa? Riwayat rawi yang mubham ini mardud dikarenakan ketika disebutkan dengan lafaz ibham seperti itu, maka ainuhu tidak diketahui, orangnya nggak ditahu siapa orang ini, cuma dikatakan rajul, cuma dikatakan syekh. Ya, kalau orangnya tidak diketahui, maka bagaimana lagi adalahnya? Berikutnya kata beliau, wa kadza la yuqbalu khabaruhu walau ubhima bilafdzi ta'dil. Kata beliau, hukum ini berlaku, yakni tidak diterima ya riwayat rawi yang mubham hatta walaupun dia diibhamkan dengan lafaz ta'dil, ya, ka ayyaqula rawi anhu akhbarani thiqah. Misalnya muridnya dalam sanad berkata menceritakan kepada kami orang yang thiqah, atau akhbarani haddasani man asiqu bih, mengabarkan kepadaku orang yang aku percayai, misalnya. Jelas ya? Orang yang aku percayai. 6. Atau apa namanya, sami itu atau haddasani as-sabt, mengabarkan kepadaku rawi, menceritakan kepadaku rawi yang sabat. Ini kan menunjukkan adalahnya kuat, tapi nggak ditahu siapa. Ini namanya apa? Ibham bilafzi ta'dil. Dia dimubhamkan tapi dengan lafaz ta'dil. Beda dengan ibham yang biasa, rajul, siqah, rajul atau syekh atau fulan dan semacamnya. Ini ibham normal. Ada ibham dengan lafaz yang siqah. Jelas ya? Lafaz yang sifatnya ta'dil. Kata beliau, hatta walaupun dengan lafaz ta'dil, selama enggak disebut namanya juga tetap sama. Kata beliau, li'annahu qad yakunu siqatan indahu majruhan inda ghairihi. Karena ketika dia mengibhamkan dengan lafaz ta'dil, maka bisa jadi rawi itu siqah menurut dia, menurut si murid yang mengatakan haddatsani siqah, tapi ternyata dia tidak siqah menurut ulama yang lain. Wa hadza 'alal asahi fil mas'alah. Nah, memang ada khilaf dalam masalah ini. Hadis yang di dalamnya terdapat rawi yang mubham tapi diibham dengan lafaz ta'dil, dikatakan haddatsani as-siqah, haddatsani as-sabt, haddatsani man asiqu bihi. Apakah diterima? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang sahih tidak diterima, tetap tidak diterima. Ya, tetap tidak diterima. Kenapa? Dia tetap majhul walaupun diibham dengan lafaz ta'dil. Ya. Kalau ada yang mengatakan mengapa ditolak padahal sudah dikatakan haddatsani siqah, maka jawabannya kata Ibnu Hajar, dia siqah menurut muridnya saja. Menurut orang yang meriwayatkan darinya belum tentu menurut orang yang lain. Jelas ya? Maka selama enggak disebut namanya, kita enggak bisa menerima. Qala rahimahullahu ta'ala, wa li hadhihi an-nuqtah lam yuqbalil mursal walau arsalahu al-adlu jaziman bihi li hadha al-ihtimal bi ainihi. 6. Karena alasan inilah tidak diterima hadis yang mursal
walaupun dia diirsal oleh rawi yang adil, jaziman bihi, dia menjazamkan riwayatnya. Misalnya ada seorang tabi'in dia siqah, misalnya Sa'id ibn Musayyab. Sa'id ibn Musayyab mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjazam. Sa'id ibn Musayyab mengatakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib Sa'id ibn Musayyab tidak mungkin kadzib, ya kan? Insyaallah tidak kadzib. Ya. Tidak mungkin Ibnu Musayyab rahimahullah kadzib mengatakan qala Rasulullah SAW kecuali dia pastikan bahwa beliau bersabda dengannya. Lewat siapa? Berarti apa? Perantaranya ini pasti orang-orang yang terpercaya menurut Ibnu Musayyab. Kita katakan tetap nggak bisa diterima. Kenapa? Dengan alasan yang sama. Karena bisa jadi rawi yang dihapuskan oleh Ibnu Musayyab antara dia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu siqah menurut Ibnu Musayyab, tapi tidak siqah menurut ulama yang lain. Yani ketika ada khilaf seperti itu kita harus lihat. Jelas ya? Jadi dengan alasan yang sama kita tidak bisa menerima mursalnya rawi-rawi yang lau sama ya man arsala anhu la samma thiqatan. Hatta walaupun disifati dia apa? La yursilu illa an thiqah. La yursilu illa an thiqah. Dia tidak memursalkan kecuali dari rawi thiqah. Hatta walaupun dia disifati seperti itu, mursalnya tetap ditolak. Apa alasannya? Alasan yang sama seperti di sini. Walaupun diibham dengan lafaz ta'dil, haddatsani as-thiqah. Jelas ya? Haddatsani as-thiqah. Yang thiqah menurut kamu, tapi menurut lain belum tentu. Ya. Maka demikian pula ketika yang melakukan irsal adalah rawi adil. Bahkan selevel Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala mengatakan qala Rasulullah SAW jaziman bihi, dia menjazam bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian. Apa yang bisa kita petik? Beliau adalah rawi yang siqah, kemudian mengatakan qala Rasulullah SAW, berarti beliau bisa memastikan dan menjamin Rasulullah SAW bersabda dengannya. Kenapa menjamin? Karena perantaraannya pasti siqah. Tapi kita katakan iya siqah menurut Ibnu Musayyab, tapi menurut yang lain belum tentu. Ya, maka tetap harus disebutkan siapa yang dihilangkan oleh Ibnu Musayyab dalam mursalnya. Jelas ya? Nah, karena itulah Syafi'i rahimahullahu taala menerima siapa? Menerima mursalnya Sa'id ibn Musayyab. Kenapa? Karena beliau sudah menelusuri semua marasilnya Ibnu Musayyab dan didapati ternyata semua perantaranya thiqah. Karena ketahuan perantaranya. Kalau tidak ketahuan, ya tetap tidak bisa dijamin. Jelas sampai sini? Sebagaimana sudah berawal dalam pembahasan al-mursal. Waqilah, pendapat yang kedua. Ini pendapat yang pertama tadi. Ini pada masalah idza ubhima bilafzi ta'dil. Rawi-rawi yang mubham tapi diibham dengan lafaz ta'dil. Beliau membawakan pendapat yang pertama alal asah fil mas'alah, yakni la yuqbal, enggak diterima. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, waqila yuqbalu tamassukan bidh-dhahir idzil jarhu ala khilafil asl. Kata beliau pendapat yang kedua adalah diterima kalau ada seorang imam mengatakan, seorang rawi dalam hadis mengatakan, ya dalam sanad mengatakan haddatsani as-siqah, haddatsani man athiqu bihi, maka kita terima. Kenapa? Tamassukan bidh-dhahir, kita berpegang dengan zahirnya. Zahirnya ketika si fulan menghukumi dia siqah, haddatsani siqah, berarti dia siqah. Jarah itu khilafil asal. Ini wallahu taala alam bisawab. Ini bisa jadi pendapat ini dibangun di atas asal bahwa al-aslu fil muslim itu, al-asal fil rawi itu apa? Al-adal. Hukum asal pada perawi itu adal sampai nampak kebalikannya. Dan ini adalah mazhab yang mutasahil sebagaimana sudah dipaparkan. Ini mazhab yang mutasahil yang mengatakan bahwa asal pada perawi itu apa? Adal. Bahkan asal pada seorang muslim itu adal. Ini semuanya juga merupakan mazhab yang tasahul. Pendapat yang ketiga, waqila in kana al-qailu aliman ajza'ahu dzalika fi haqqi man yuwafiquhu fi madhhabihi. Ya. Wa hadza laisa min mabahithi ulumil hadis wallahu taala alam. Baik. Pendapat yang ketiga mengatakan kalau yang mengucapkan haddatsani siqah ini orang alim, misalnya dia pakar jarh wa ta'dil. Dia pakar jarh wa ta'dil. Misalnya Abu Hatim mengatakan haddatsani siqah. Al-Bukhari mengatakan haddatsani as-sabat misalnya, atau Abu Hatim atau Ibnul Madini mengatakan haddatsani man athiqu bih. Ya. Kalau orang-orang semacam ini alim ulama atau alim ya yang seperti ini yang mengucapkannya, maka itu bisa diterima oleh siapa? Oleh orang-orang yang sejalan dengan mazhabnya. Sejalan dengan mazhabnya, yakni
Ketika Abu Hatim mengatakan thiqah, mazhab saya sesuai dengan dia, kalau begitu menurut saya dia juga thiqah. Karena kan pandangannya sama seperti pandangan Abu Hatim kalau dia mengikuti mazhabnya. Ya, atau Bukhari misalnya, pandangannya sama. Tapi kata Ibnu Hajar rahimahullah, ini bukan pembahasan ilmu hadis. Karena pandangan ini sudah tidak ada hubungannya. Ya, karena dikatakan mayuwafiqu fi madhhabihi, hubungannya dengan mazhabnya. Ini sudah tidak ada hubungan dengan dengan hadis. Ini kaitannya dengan fikih sudah. Kaitannya dengan pembahasan fikih atau usul fikih. Jelas ya? Wallahu taala al-muwaffiq. Ala kulli hal, as-sahih dalam permasalahan sebagaimana yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa rawi yang mubham atau adanya mubham dalam sanad itu membuat sanadnya mardud, tertolak. Ya, hatta walaupun diibham dengan lafaz ta'dil alal asah. Hatta walaupun dia diibham dengan lafaz ta'dil. Wallahu taala alam bisawab. Taib naktafi. Selanjutnya pembahasan berkenaan dengan hukum riwayat yang majhul. Naktafi bihadzal qadar. Wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.